Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di SAP atau di rencana perkuliahan yang sudah kita bagikan sejak pekan pertama. Kita temui bahwa di pekan ke-10 ya. Tapi ini kuliahnya kuliah 9 ya, karena kita waktu itu kepotong dengan pekan ujian, sehingga ini sebetulnya kuliah 9 di pekan ke-10. Nah, topiknya ini adalah tentang gelombang EM, elektromagnetik, yang tidak bukan merupakan penggabungan dari apa yang sudah kita pelajari di pembahasan tentang elektrostatik, magnetostatik, induksi EM, arus listrik searah dan bolak-balik dan sebagainya. Dan di sini kita nanti akan belajar tentang bagaimana penjalaran gelombang EM dan sebagainya. Namun tentu saja di kuliah pekan yang lalu itu di arus listrik bolak-balik kita sudah sampai sini ya. Nah, dan mungkin ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa hal yang masih membingungkan di yang mungkin belum bisa dipahami ya dari kuliah pekan lalu terkait rangkaian arus listrik bolak-balik. Maka hari ini kita mau selesaikan ini dulu sebelum kita nanti melangkah ke gelombang EM. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan, ada pertanyaan dulu terkait kuliah kita yang lalu di pekan yang kemarin. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau di kuliah dan nanti tutorial atau apa, silakan nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan saja kalau misalnya ada hal-hal yang memang belum jelas gitu ya. Terakhir ini kita melihat bagaimana diagram fasor dari rangkaian RLC yang intinya itu adalah arus yang melalui atau tegangan yang dihasilkan oleh resistor, induktor, dan juga kapasitor itu nanti punya perbedaan fase antara ketiganya dan juga dari yang dihasilkan oleh GGL ya. Jadi ini bedanya antara salah satu perbedaan antara rangkaian arus listrik bolak-balik dengan yang searah. Kalau di searah kita tidak perlu bingung, tidak perlu susah-susah mencari bagaimana fase itu bisa berubah. Ya, karena untuk persoalan arus listrik searah, hambatan itu digunakan pada dasarnya untuk menjalankan satu operasi. Misalnya kalau lampu dia nyala, kalau misalnya dia itu layar monitor maka dia nyala dan juga menampilkan gambar gitu ya. Kalau dia itu speaker maka dia menghasilkan suara ya. Ada kalau speaker itu kan ada ada komponen yang dia itu bergetar dan sebagainya. Tapi dia pada dasarnya dijadikan sebagai suatu hambatan ya, penghambat dalam rangkaian arus listrik. Bahkan kapasitor tugasnya di rangkaian arus listrik searah itu dia berfungsi sebagai penyimpan energi ya, penyimpan energi yang nanti bisa di kemudian hari kita gunakan untuk sumber tegangan yang bisa diisi ulang dan juga menjadi pengganti dari sumber tegangan yang yang tidak bisa diisi ulang atau bisa dijadikan sebagai sumber tegangan baru. Begitu pula induktor ya. Induktor juga kalau kalau konstruksinya biasa saja maka dia akan dianggap sebagai resistor biasa, tapi kalau diatur dengan baik ya, bagaimana dia itu dibuat, baik itu jumlah lilitan, besar luas penampang dan lain sebagainya, dia juga bisa dijadikan sebagai sumber sumber energi gitu ya, dijadikan sebagai sumber energi. Tapi kalau di arus bolak-balik yang paling jelas adalah induktor dan kapasitor bisa menghasilkan hambatan tersendiri yang mirip-mirip dengan resistor, sehingga kita mengenal XC dan XL ini adalah suatu jenis hambatan yang disebut sebagai induktansi ya,
Jadi sejenis hambatan yang disebut sebagai induktansi. Kalau C artinya dia induktansi dari kapasitor, kalau XL artinya dia induktansi dari induktor, ya, di mana nanti arus bolak-balik yang memiliki fase 2πFT itu akan berubah pada saat dia melalui C dan juga melalui L. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau sebelumnya dia kalau di arus searah tidak ada perubahan fase itu, tapi kalau sekarang ini ada. Mengapa ini disebabkan? Karena sifat dari C pengisian itu ya, pengisian muatan pada C dan juga pengisian medan magnet pada L lah yang membuat dia menjadi seperti ini. Dan ketika kita lihat bagaimana perilaku C terhadap frekuensi dan lain sebagainya, memang sifat dari induktansinya, kalau induktor itu dia sifatnya linear seperti ini, sedangkan kalau di kapasitor dia ini ya meluruh terhadap nilai dari frekuensi. Nah, sehingga karena yang ini sifatnya adalah inverse ya, berkebalikan ya, bertolak belakang, sedangkan kalau yang induktor dia itu linear, maka hubungan induktansi antara XL dengan XC ini menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Jadi selain XL dan XC itu membuat tegangan di C dan L itu menjadi mendahului dan terlambat 90 derajat ya, dia juga membuat ya ini karena di fasornya ini seperti ini, maka ketika dia ini dijumlahkan antara VO dengan VC, maka dia akan menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Sehingga nanti tegangan V0 yang diberikan oleh sumber tegangan itu nanti akan dipengaruhi oleh tegangan ini ya, tegangan di resistor sama tegangan jumlah ya, tegangan total dari VL dengan VC. Dan sudut yang dibentuk oleh V0 terhadap VR itu tidak lagi seperti ini ya. Kalau yang ini kan, kalau misalnya VL dan VC ini tidak ada, maka V0 ini kan sama fasenya dengan VR ya. Kalau VC dan VL ini nggak ada, maka V0 ini dia sama fasenya dengan VR, dan fasenya itu adalah sebesar 2πf ini ya. Ya, 2πf ini. Tapi karena sekarang ada induktor dan kapasitor, maka muncul sudut V ini ya, sudut V ini yang nanti akan menjadi phase angle between current and total voltage ya. Jadi fase inilah yang nanti akan menjadi pembeda antara arus yang mengalir pada rangkaian arus listrik bolak-balik dengan tegangan yang dihasilkan oleh sumber ya. Jadinya seperti itu. Karena kalau sebelumnya kita udah belajar di kuliah yang kuliah tentang rangkaian resistor yang murni ya, untuk arus bolak-balik, maaf ini saya retrace kembali ke atas ya. Kalau misalnya di arus listrik bolak-balik hanya ada R, maka tidak ada beda fase antara V0, VR sama I0. Fasenya itu dikendalikan oleh 2πFT. Kalau misalnya kita pakai PLN, maka ini adalah 100πT ya. Karena F-nya untuk PLN di kita itu rata-ratanya adalah sebesar 50 Hz. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada induktor dan juga kapasitor seperti ini, maka ada fase ya. Maka ada fase di mana kalau ada kapasitor menyebabkan arus mendahului 90 derajat, sedangkan kalau induktor dia menjadi terlambat sebesar 90 derajat. Nah, sehingga dengan demikian kalau ada induktor dan kapasitor, maka arusnya menjadi seperti ini ya, VR-nya atau tegangan pada resistor seperti ini, dan fase dari arus dan VR itu sama, tapi fase dari V GGL ya, fase dari tegangan GGL itu selain dia 2πFT ditambah dengan sudut fase akibat adanya induktor dan kapasitor ini. Nah, sehingga nanti dayanya ya, daya rata-ratanya itu tidak lagi I kuadrat Z ya. Kalau sebelumnya kan dia sama dengan I kuadrat Z, tapi sekarang
atau I kuadrat R kalau di slide yang sebelumnya untuk rangkaian resistor murni, tapi sekarang akibat adanya induktor dan kapasitor di rangkaian, maka dia ada ekspresi cosinus V seperti ini. Ya. Ada tambahan suku fase, ya, ada tambahan suku fase yang harus diperhitungkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini coba ya kita jump dulu melihat ke EduNext untuk melihat modul tutorial yang terbaru untuk rangkaian arus listrik bolak-balik. By the way, kalau untuk yang rangkaian untuk yang modul 5 dikumpulkannya besok ya. Dikumpulkannya besok, sedangkan modul 6 sendiri itu sudah ada. Ini saya perlihatkan saja karena Anda seharusnya hari Minggu itu sudah bisa melihat ini untuk sebagai persiapan masuk ke kelas ya, jadi nggak blank-blank amat ketika masuk kelas mau ngomongin apa atau mau belajar tentang apa. Nah ini misalnya ya, ini ada suatu rangkaian arus bolak-balik yang dia itu terdiri dari ini ya, terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Ini ada saklarnya, nanti dia di kalau switch-nya seperti ini maka ini kan sebutnya RL, tapi kalau misalnya switch-nya di A ini berarti dia RC, kemudian kalau dia itu di switch ke sebelah B, itu nanti dia akan menjadi rangkaian LC seperti itu kan. Nah, dan untuk rangkaian LC itu sendiri dia punya sifat khusus yang bisa namanya resonansi ya. Jadi ada suatu kondisi di mana nilai dari tegangan VC dengan VL itu sama, yang artinya induktansi keduanya itu juga artinya sama gitu ya. Nah, itu dalam kondisi resonansi. Nah, ada contoh yang coba kalau yang lain ya, ini juga RLC seri, ini juga sama RLC seri, tapi ini juga C-nya ini ada 2 yang sebetulnya nanti bisa dijumlahkan untuk rangkaian C seri itu gimana ngitung ekuivalensinya dan lain sebagainya. Dan soal-soal yang lainnya terkait dengan rangkaian arus listrik bolak-balik. Jadi untuk ini soal latihannya sudah available, tinggal nanti dikerjakan untuk pengumpulan tugas minggu depan. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Nah, ketika menemui soal-soal rangkaian RLC seperti tadi, maka ingat jika ada L dan C pada rangkaian arus listrik bolak-balik, maka harus dihitung juga ini V-nya ini pengaruh ya. Sudut fasenya ini ada ya, ada, dan penggunaannya itu nanti tinggal menyesuaikan kalau dia RL atau X. Kalau dia murni ya, kalau dia itu kalau dia itu adalah rangkaian resistor murni, ya jelas V-nya ini nggak ada ya, V-nya ini nggak ada. Jadi kita menggunakan persamaan ohm dasar yang sudah diperkenalkan sebelumnya, yaitu misalnya yang ini ya. Misalnya yang ini untuk rangkaian arus listrik bolak-balik untuk rangkaian R murni ya. Sehingga perhitungan dayanya nanti menggunakan mirip-mirip bentuknya dengan yang ini. Tapi ingat ini perhitungannya pakai VRMS dan IRMS. Sebetulnya daya rata-rata ini definisinya ya. Daya rata-rata itu dihitung dari VRMS dan IRMS, tapi kalau misalnya pada soal diketahui ada Vmax, Imax, sebetulnya bisa langsung dihitung karena nanti ini kan si akar 2-nya ini kan kalau misalnya diketahui pada soal itu misalnya adalah Imax dan Vmax, maka nanti dia harus dibagi 2 ya, seperti ini. Ya, jadi itu nanti bergantung bagaimana redaksi pada soal itu ditulis. Nanti Anda menghitungnya pakai RMS atau pakai Vmax seperti itu. Nah, tapi yang menjadi menjadi pembeda antara rangkaian R murni yang ini dengan RLC adalah kehadiran V ini. Dan kalau ada L atau C pada rangkaian, maka ini harus dihitung. Oke, ini untuk menghitung daya dan juga untuk menghitung berapa arus dan tegangan yang mengalir pada resistor L maupun
kapasitor. Nah, yang menarik satu lagi tadi sudah disampaikan bahwa ada kondisi khusus di mana terjadi resonansi pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Di contoh soal, oke, saya ke sini. Di contoh soal, ya, lihat di grafik gambar 6, ini merupakan contoh kondisi resonansi yang tercapai, ya, di arus listrik bolak-balik, yaitu kondisi di mana arus listrik yang mengalir itu mengalami nilai yang maksimum, ya, kurvanya ini punya kurva yang maksimum seperti ini. Jadi nilainya itu besar, kemudian dia turun, gitu ya. Nah, dalam kondisi ini di mana arusnya ini menjadi maksimum seperti ini merupakan kondisi di mana terjadi resonansi antara L dengan C. Arti singkatnya adalah nilai dari XL dan XC itu sama, ya. Jadi kalau misalnya arus itu digrafikkan, ya, kalau misalnya ini ya dari persamaan ohm ini aja, VRMS, IRMS, Z. Kalau Z-nya itu berada dalam kondisi resonansi, artinya XL min XC sama dengan 0. Artinya kita sama seperti punya sebuah rangkaian arus listrik RLC, tapi berperilaku seperti rangkaian resistor murni. Nah, kalau resistor murni kan artinya dia hambatan atau impedansi totalnya, ya, impedansi atau hambatan totalnya itu tidak lagi dipengaruhi oleh XL sama XC. Artinya Z-nya ini menjadi lebih kecil, gitu ya. Z-nya ini jadi faktor penghambatnya di saluran kabel tersebut menjadi hanya R saja, gitu ya, hanya R saja. Nah, sehingga dengan demikian arusnya menjadi maksimum, arusnya menjadi lebih besar seperti itu. Makanya dicapailah kondisi resonansi itu ketika arusnya itu menjadi maksimum seperti ini, ya, untuk selang frekuensi tertentu. Jadi frekuensi ini, ya, di mana arus itu maksimum itu merupakan frekuensi resonansi, ya, frekuensi resonansi. Ya, kita lihat penjelasannya. Resonansi occurs, ya, resonansi terjadi pada saat frekuensi dari vibrating force exactly matches a natural frequency of the object in which force is applied. Jadi kita kalau recall kembali apa yang sudah kita pelajari di mana? Kita pelajari di getaran di semester 1, maka peristiwa resonansi ini pada dasarnya bilang kalau misalnya frekuensi yang diberikan oleh GGL, frekuensi yang diberikan oleh generator listrik atau dari PLN itu sama dengan frekuensi natural atau frekuensi alamiah dari C dan L, gitu ya. Jadi ketika kapasitor dan induktor itu dipasang di rangkaian, ternyata impedansinya yang dihasilkan dari kedua ini sama, artinya ada kesamaan antara frekuensi dari PLN dengan frekuensi alamiah dari XL dan XC, ya, dari dari induktor dan kapasitor yang menyebabkan keduanya itu nanti akan saling menghilangkan saat menghitung impedansi. Gitu. Nah, jadi kalau ininya penjelasan yang lebih panjang lebar tentang oscillation ini, ya, LC oscillation ini ada di buku Halliday, dan di sini juga sudah saya perlihatkan. Justru ini menjadi bab yang paling pertama, ya, bab pertama dari chapter 31, ya, chapter 31 dari buku Halliday Resnick yang membahas tentang rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, jadi ini diperlihatkan ada sebuah rangkaian tertutup yang isinya itu adalah L dan C, dan diasumsikan bahwa di sini akan mengalir arus, gitu ya, akan mengalir arus. Nah, di sini osilasi yang terjadi itu adalah ya ini tadi, ada satu kondisi di mana nanti energi dari listrik itu akan maksimum di sini. Ini saya perbesar aja, akan maksimum di induktor, kemudian sering berjalannya waktu dia nanti juga akan maksimum di ini, akan menjadi maksimum di sini, di kapasitor, dan ada peralihannya seperti itu, ya. Nah, sehingga di sini diperhatikan 8 stages in a single cycle of oscillation of a resistant less LC circuit. Jadi ini dianggap
kalau misalnya rangkaian RLC-nya itu ini apa namanya, kalau rangkaian RLC-nya itu dianggap R-nya itu tidak terlalu signifikan, yang signifikannya itu adalah L dan C, maka bisa kita modelkan seperti ini. Ya, bisa kita modelkan seperti ini, dan kita asumsikan si GGL-nya ini tidak perlu diperlihatkan di sini. Yang perlu diperlihatkan di sini adalah rangkaian seri LC, ya, rangkaian seri LC ini dialiri oleh arus, ya, dialiri oleh arus. Nah, di sini ada the bar ini, jadi the bar ini maksudnya adalah grafik, ya, grafik batang yang ini menjelaskan tentang berapa akumulasi energi magnetik dan elektrik yang terjadi pada kapasitor dan juga induktor. Jadi ingat, kalau energi yang disimpan pada induktor itu adalah akumulasi dari flux magnet, ya, yang tersimpan di dalam penampang dari induktor ini, sedangkan kalau di kapasitor itu dia menyimpan medan listrik, ya, medan listrik yang tersimpan di dalam ruang antara dua plat kapasitor tersebut. Nah, the magnetic field lines of the inductor and the electric field lines on the capacitor are shown. Oke, tadi udah. Nah, kondisi A, ya, karena ini ada 8 stages, ada 8 kondisi, adalah saat kapasitor maximum charge, no current. Jadi dalam yang ini, kondisi A, ini pada saat seluruh energi berada di dalam kapasitor, ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir seperti ini. Tapi kemudian dia itu discharge. Dia itu kalau misalnya kayak kita punya HP udah terisi penuh, nanti dia akan menjadi ini, ya, sumber energi untuk rangkaian tersebut. Maka energi yang tadinya terkumpul semuanya di C kemudian tersebar, gitu ya. Kemudian tersebar sehingga dia mengalirkan arus pada L, dan kalau ada arus mengalir pada induktor, maka dia itu kan pada dasarnya menghasilkan induktansi dirinya, sehingga dia mengumpulkan energi juga dalam bentuk medan magnet, ya. Sehingga B itu kapasitor discharging, current increasing. Kemudian kondisi C, kapasitor fully discharged, artinya C itu kosong, sedangkan L justru terisi sama energi. Kemudian kondisi E, kapasitor with maximum charge having polarity opposite. Nah, jadi setelah L ini terisi penuh seperti ini, terjadi yang namanya terjadi yang namanya pembalikan kutub, ya. Terjadi pembalikan kutub dari dari kapasitor, karena ingat kita punya hukum Faraday lens di mana induktor itu sebetulnya ingin melawan gangguan yang diterang padanya, sehingga akibatnya di sini menjadi ini, ya, akibatnya yang tadinya polaritas dari C dan polaritas dari plat positif dan negatif dari C adalah seperti ini, yang positif atas, yang negatif di bawah, justru sekarang menjadi terbalik. Nah, sehingga dari sini kemudian ini lagi, ya, discharging lagi. Di sini di induktor mengalami discharging, kemudian kapasitornya itu mengisi tapi dengan polaritas yang berubah, ya, sehingga energinya terisi lagi. Kemudian discharging lagi, kemudian mengalir lagi, kemudian recharging lagi, dan lain sebagainya, sehingga muncul kondisi seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi osilasi, di mana terjadi naik turun, ya, di mana terjadi osilasi naik turun, positif negatif 0, positif 0 negatif, negatif 0 positif, gitu ya, pada rangkaian LC ini. Nah, pada saat ininya sama, pada saat tegangannya sama, maka disitulah nanti akan terjadi peristiwa resonansi. Nah, ini dijelaskan secara panjang lebar bahwa nilai dari energi di kapasitor adalah ini, nilai energi yang tersimpan pada induktor adalah ini. The resulting oscillation of the capacitor electric field and the inductor magnetic field is called as electromagnetic oscillation. Nah, makanya nanti ada sangkut pautnya dengan medan EM yang gelombang, karena peristiwanya ini pada dasarnya menghubungkan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan, seperti itu. Dirangkaikan pada kabel. Nah, kalau nanti gelombang EM, kita nggak perlu kabel, karena pada dasarnya gelombang elektromagnetik itu bisa menjalar tanpa perantaraan medium,
ya, tanpa perantaraan medium. Misalnya kita mengirimkan sinyal ke pesawat ulang-alik yang ada di orbit bumi misalnya, itu bisa ditransmisikan tanpa perlu adanya udara, tanpa perlu ada konsentrasi udara tertentu yang sebagai medium gitu ya. Tidak, jadi nggak perlu kabel dan lain sebagainya. Makanya sekarang kita juga punya teknologi wireless karena itu tadi memanfaatkan penjalaran gelombang elektromagnetik. Tapi kalau misalnya komponen kemagnetan pada induktor dan komponen kelistrikan pada kapasitor dihubungkan pada kawat, maka di sini bisa muncul osilasi seperti ini. Oke, ini frekuensinya ya. Ini adalah frekuensi utama ya, atau frekuensi di mana osilasi itu terjadi ya, frekuensi di mana resonansi itu terjadi, di mana frekuensi resonansinya itu dihitung dari 1/LC yang sebetulnya bisa dihitung dari sini sih, sebentar ya. Ada hitungannya. Nah, ini dari sini ya. Jadi di sini kalau kita tumpangi diagram atau kurva dari impedans dengan kurva dari arus, ya, yang arus yang merah ini lihat di soal tutorial 6. Sama ya. Nah, inilah kondisi khas untuk kondisi resonansi. Ya, kondisi resonansi. Nah, memang untuk aplikasi ke depannya rekan-rekan food engineer and bioenergy engineer mungkin nggak terlalu banyak harus berkutat dengan kondisi resonansi ini, kecuali memang nanti Anda akan mengambil penelitian tentang penelitian makanan atau penelitian energi menggunakan atau berbasis MRI dan lain sebagainya, maka Anda harus paham kondisi resonansinya itu apa ya, kondisi resonansinya itu apa. Tapi kalau misalnya Anda penelitiannya lebih kepada misalnya bagaimana produksi produksi pangan atau produksi energi dan lain sebagainya, maka mungkin nggak terlalu banyak berkutat di sini. Hanya ketika belajar fisika dasar Anda mengenal apa itu resonansi LC terutama ya. Tapi take home-nya adalah baik itu resonansi di getaran mekanik, di resonansi elektromagnetik seperti ini, maupun nanti di resonansi yang mungkin nanti Anda pelajari saat menggunakan alat MRI ya. Itu sama ya, di mana kondisi pulsa yang diberikan dari luar itu punya frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah yang dimiliki oleh tes subjek yang kita teliti itu ya. Jadi misalnya kita ingin tahu apakah bahan makanan atau energi yang sampel dari biodiesel atau biosolar atau material yang kita gunakan itu misalnya punya properties tertentunya, itu makanya dilihat MRI-nya, dilihat propertiesnya, sifat fisiknya. Nah, itu dilihat dari kesamaan frekuensi antara frekuensi gangguan dengan frekuensi yang alamiah dimiliki sama sampel tersebut. Nah, makanya perlu mempelajari resonansi seperti itu, dan juga membuka wawasan juga bahwa resonansi itu tidak hanya berkaitan sama hal-hal yang berkaitan dengan hal yang berbau mekanik gitu ya. Juga ini di kelistrikan, magnetan juga terjadi seperti itu. Dan bisa nanti akan Anda lihat bahwa untuk MRI misalnya ya, elektromagnetik dengan mekanik itu sama gitu ya, bukan sama, jadinya punya perilaku yang mirip gitu ya. Walaupun yang satu realmnya beda atau domain domain perilakunya berbeda, tapi dia punya perilaku yang sama. Nah, kalau di rangkaian arus listrik bolak-balik dengan kondisi di mana arus menjadi maksimum seiring dengan impedansinya yang menurun akibat XL dan XC-nya yang sama, maka nanti IRMS akan menjadi seperti ini. Ininya akan menjadi 0 ya, di mana Z-nya ini hanya akan dipengaruhi oleh R dan komponen yang ini 0, makanya nanti kita dapatkan frekuensi resonansi adalah menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya
bingung kenapa bisa didapatkan seperti ini, ya udah ini kita adminkan aja bahwa XL ini adalah sama dengan XC. XL itu adalah sama dengan 2PFL sama dengan 1/2PFC gitu ya. Karena ini kan XL itu kan sama dengan omega ya, ini kan sama juga omega dikalikan L sama dengan 1/omega C seperti itu ya. Tapi ini saya ini kan saja. Nah, omega itu sendiri ya, omega 0 adalah frekuensi resonansi gitu ya, adalah sama dengan 2PF0 ya, sehingga dengan demikian ini bisa saya tambahkan subscript 0 di sini untuk menentukan bahwa ini adalah dalam kondisi resonansi ya. Ya, ini F0. Nah, sehingga F0-nya ini kan menjadi F0 kuadrat 4 pi kuadrat gitu ya. Kan menjadi ini kan bagian 2PF0 dikatasin gitu ya. Ini adalah sama dengan 1/LC gitu kan. Nah, makanya kalau dari sini bisa kita dapatkan F0 kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat LC. Nah, makanya nanti kita dapatkan ekspresi yang ini. Ya, karena F0 diakarkan menjadi F0 kuadrat diakarkan menjadi F0, 4pi kuadrat diakarkan menjadi 2pi, sedangkan LC-nya menjadi akar LC kuadrat. Makanya nanti didapatkan seperti ini. Inilah kondisinya ya. Kondisi di mana kondisi di mana impedansi atau tegangan yang dimiliki sama ini ya, yang dimiliki sama induktor dan kapasitor itu sama ya. Jadi impedansi total dari rangkaian arus listrik bolak-balik RLC yang diisi sama komponen RLC hanya nanti dipengaruhi oleh nilai dari R-nya saja, karena XL dan XC-nya ini saling menghilangkan. Oke, jadi ini adalah ininya electromagnetic oscillation itu bisa menghasilkan ini ya. The correspondences above suggest that to find the angular frequency of oscillation for an ideal resistorless LC circuit, K should be replaced by 1/C and M by L and yielding like this one. Ya, jadi nanti kita dapatkan frekuensi resonansinya adalah menjadi seperti ini. Nah, di sini ya di buku Haliday-Resnick menjelaskan tentang bagaimana perilaku dari arus, tegangan dan juga muatan. Ini sayangnya menggunakan persamaan diferensial orde 2 ya, yang kayak gini. Yang ini ya, yang mungkin saya nggak tahu kalau di kalkulus atau di matematika dasar semester ini apakah Anda sudah belajar sampai tahap ini belum, persamaan diferensial. Di persamaan diferensial di matematik itu kan ininya kalau nggak salah variabelnya itu kan d kuadrat y per dx kuadrat dan sebagainya ya. Nah, di sini dia punya nyawa, dia punya y dan x-nya itu tidak lagi berupa angka bilangan real gitu ya. Kalau di kalau di matematik kan Anda harus mendefinisikan bahwa x dan y-nya ini kan bilangan real. Tapi kalau di sini dia sudah punya entitasnya, dia punya variabelnya, dia punya punya nyawanya lah gitu, bahwa itu menyatakan tentang bagaimana perilaku muatan yang mengalir pada induktor dan resistor dan lain sebagainya. Sehingga di sini apa persamaan ini? Persamaan ini menyatakan bagaimana muatan itu berubah-ubah di dalam kapasitor yang ini di dalam induktor. Ya, makanya ini disebut sebagai persamaan perilaku muatan yang mengalir atau perilaku muatan yang tersimpan atau mengalir pada induktor dan kapasitor. Dan karena bentuknya seperti ini disebut sebagai persamaan diferensial atau differential equation that describe the oscillation of the resistanceless RLC circuit. Nah, jadi kalau di rangkaian RLC di mana kita tidak perlu menghitung berapa R-nya, ya, tidak perlu menghitung berapa kontribusi dari R-nya, maka bisa dari resistor, maka kita bisa tulis dia seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau diselesaikan maka nanti akan kita dapatkan solusi dari Q, ya. Solusi dari Q-nya itu akan menjadi seperti ini, di mana Q, kalau Q
berubah terhadap waktu, itu kan arus ya, arus. Makanya nanti bisa kita hitung seperti itu. Dan penjelasan yang lainnya. Nanti kalau RLC ya, persamaan diferensial yang barusan yang ini ada komponen R-nya ya. Ada komponen R-nya sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini dan ini bentuk persamaan diferensial seperti ini sudah pernah kita lihat atau sudah pernah kita jumpai sebelumnya di semester 1 saat mempelajari tentang itu apa namanya getaran yang diredam ya. Getaran yang diredam. Nah, bentuk diferensial equation-nya seperti ini sehingga nanti didapatkan muatan yang mengalir pada rangkaian arus RLC itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini force oscillation ini artinya ya ini kan ada ini ya, ada GGL yang berasal dari power generator. Makanya nanti ini apa namanya? Kalau force oscillation berarti nanti yang suku di sebelah kanannya ini adalah sama dengan 0, nah, dia akan diganti sama persamaan harmonik seperti itu. Tapi sudah ini saja, ini saya nggak perlu apa namanya ceritakan sebenarnya, karena ini nanti jadinya kayak saya mendongeng seperti itu ya. Sedangkan ini kan kuliah kita harusnya interaksi. Oke, yang terakhir perlu dipelajari mungkin ini ya, sekalipun di SAP kita, saya ke ini dulu SAP kita, transformator ya, trafo itu tidak dimasuk ya, karena ini ya arus tegangan RMS, impedansi, analisis rangkaian RLC seri. Nah, maksudnya analisis rangkaian RLC seri itu berarti Anda harus bisa menghitung berapa tegangan terukur di R, berapa tegangan terukur di C dan di L, tahu fasor-fasornya ya, kemudian resonansi ya, jadi kondisi resonansi. Nah, terakhir ini sebetulnya ini diajarkan tentang bagaimana perilaku dari transformator ya. Perilaku dari transformator atau penaik atau penurun tegangan yang nanti ini kabarnya akan ini ya, akan menjadi komponen penting untuk RBL ya. Jadi kok RBL kita semester ini kalau tidak salah itu kemungkinan besar nanti terkait. Nah, kemarin kan ada kuesioner ya. Ada masukan katanya Pak, kalau bisa kita diajarin ini dong ilmu praktikal gitu ya, yang terkait dengan fisika dasar 2. Nah, ini nanti RBL-nya nanti ada komponen praktikal di mana Anda harus bisa merangkai induktor misalnya. Anda nanti diminta untuk membuat sebuah induktor, nanti spesifikasinya nanti diberikan berapa luas penampangnya, berapa panjangnya, berapa lilitan, kabelnya pakai apa dan lain sebagainya. Dan salah satu safety precaution-nya adalah Anda harus bisa menggunakan penurun tegangan supaya nggak kesetrum. Karena nanti eksperimennya menggunakan arus listrik PLN, dan hati-hati bereksperimen dengan arus listrik PLN bisa apa ya, kalau tidak hati-hati bisa terjadi kebakaran atau Anda bisa kesetrum. Oleh karena itu lihat nanti safety precaution-nya itu seperti apa. Tapi ini adalah hand-on ini ya, hand-on eksperimen. Atau Anda nanti Anda sekarang ya ini nanti diberikan keterampilan praktikal ya, keterampilan praktis untuk ya ngoprek alat gitu ya, ngoprek alat elektronik seperti ini. Ya mungkin nanti ketika Anda misalnya masuk ke jurusan masing-masing, Anda kan nanti belajar di lab gitu ya, menggunakan alat-alat yang sudah ada ya, kalau rusak tahulah gimana jadi montir dadakan seperti itu, bisa juga seperti itu. Walaupun biasanya tiap lab itu kan punya teknisi yang dia nanti akan profesional untuk ini ya, kalau ada kerusakan alat dan lain sebagainya, tapi setidaknya Anda tahu gitu, misalnya ketika nanti ini, oh nih pengukuran saya nggak benar nih, mungkin ada trouble di alat ukurnya dan lain sebagainya, tapi karena Anda paham arus listrik searah sama arus listrik bolak-balik ya, Anda tahu bagaimana mengakali dan lain sebagainya. Nah, salah satunya untuk kembali lagi ke RBL, nanti Anda diminta untuk mengukur itu ya, apa namanya, tegangan dan juga resonansi yang terjadi pada rangkaian RLC. Anda diminta untuk mendesain bagaimana induktornya, kemudian Anda sebelum mengalirkan arus listrik PLN ke rangkaian yang nanti Anda akan buat harus punya transformator ya, harus punya transformator untuk menurunkan tegangan supaya 220 volt yang dari PLN bisa diturunkan supaya tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi korslet listrik dan lain sebagainya. Nah, salah satu bahasan yang penting adalah bagaimana transformator itu bekerja
ya. Dan mungkin ini juga sudah pernah diperkenalkan ya, di mana itu diperkenalkan di SMA, bahwa transformator ini bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, di mana penurun dan penaik tegangan itu pada dasarnya ininya apa namanya didasarkan kepada induksi EM ya. Jadi induksi EM yang terjadi antara selenoida 1 atau disebut lilitan primer ya, kumparan primer, itu nanti akan menghasilkan induksi pada lilitan atau pada kumparan sekunder ya, di mana keduanya ini biasanya dia terhubung oleh satu batang magnet yang sama gitu ya, terhubung oleh suatu apa ya, flux yang sama gitu ya. Ini kan ada lambangnya flux B, artinya flux dari medan magnet, terhubung oleh satu flux yang sama, sehingga nanti kalau misalnya lilitan renggang ke yang lebih rapat, atau misalnya yang lilitannya kurang, ketemu sama gini ya. Jadi kalau misalnya ada device primer yang lilitannya itu lebih kecil, lebih sedikit daripada yang sekunder, maka ini adalah prinsip dari penaik tegangan. Kalau sebaliknya, kalau kita punya lilitan atau kumparan yang NP-nya atau lilitan primernya itu lebih banyak ke yang lebih sedikit, jadi yang jumlah lilitan sekundernya itu lebih sedikit dibandingkan NP, maka itu disebut sebagai penurun tegangan. Di mana prinsip ininya ya, rumus ini VP sama dengan VS, tegangan pada coil sekunder adalah sama dengan VP dikali rasio dari NS per NP. Ini sebetulnya berasal dari ini ya, berasal dari flux magnet ya. Jadi kesamaan flux magnet antara lilitan primer dengan sekunder. Ini tidak saya akan bahas lebih lanjut bagaimana penurunannya. Jadi kita terima saja bahwa persamaannya seperti ini ya, baik itu untuk penurun tegangan maupun untuk penaik tegangan. Persamaannya seperti ini. Tapi sebetulnya ini tuh berasal dari VB ya. Anda ingat rumus VB sama dengan minus jumlah lilitan dikalikan perubahan flux magnet ya, dikalikan perubahan flux magnet. Untuk induktansi mutual, ingat ini kita berhadapan dengan aplikasi dari induktansi bersama antara lilitan satu dengan lilitan kedua, maka jadi V di 2 oleh 1 adalah sama dengan jumlah lilitan kawat di di lilitan sekunder dikalikan pengaruh flux dari lilitan yang pertama. Ininya ide dasarnya tuh dari situ. Nah, kemudian kalau misalnya di salah satu, jika di di rangkaian yang ada coil sekundernya itu hambatan ya, maka di sini nanti bisa kita hitung berapa arusnya sehingga mengindikan seperti ini. Nah, ini juga ada namanya equivalent resistance of a secondary unit as seen by the generator is equal to this one. Ini disebut sebagai kalau seluruh sistem ini dianggap sebagai, jadi jika seluruh sistem ini dianggap sebagai suatu resistor ekivalen ya, dianggap sebagai sebuah resistor ekivalen yang terhubung dengan GGL utama yang ini ya, generator yang ini, maka nanti perhitungannya adalah menjadi seperti ini. Nah, tentu saja an ideal transformer to call sebuah transformator ideal di mana dua buah kumparan atau dua buah coil ini melingkari iron core ini ya. Ini tuh flux yang terjadi flux di sini ini pada prinsipnya ini menggunakan iron core. Core ini adalah inti ya, inti yang terbuat dari besi. Tentu saja kalau yang ideal ini seluruh energi yang diinduksi dari primer ke sekunder itu tidak ada loss, tapi pada penerapannya ya tentu saja karena di alam ini kan yang namanya kabel ini berinteraksi dengan atmosfer dan lain sebagainya, makanya dia ada heat ya, ada panas yang timbul sehingga tidak 100% dikonversikan semuanya ke sini. Nah, itu memang yang terjadi.
The coil at the right is connected to the resistor. Oke, nah jadi kalau sebuah ideal transformer, tentu saja seluruh energi yang di sini itu nanti diterjemahkan sebagai tegangan yang baru di sini. Tapi tentu saja kalau di penerapan tidak semua energi ini bisa ditransformasikan menjadi energi listrik di rangkaian sekunder karena nanti ada loss karena panas dan sebagainya. Nah, itu ininya, sehingga dari sini bisa kita beralih ke persamaan pembahasan tentang elektromagnetik. Sekarang oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita istirahat? Ada pertanyaan dulu sebelum kita istirahat? Kenapa hari ini moodnya rada-rada, ini yang hadir kuliah juga cuma 49, kenapa hari ini moodnya nggak baik? Biasanya ada ini. Wah, kok jadi pasif begini, tumben? Mungkin ini Pak. Kenapa? Banyak yang sakit? Mungkin mau ada ini mungkin Pak. Mau apa, praktikum? Mau UTS habis jam apa? Jam 12. Praktikum atau apa? Ah, UTS apa? Ada UTS apa? Gambar teknik Pak. Oh, kalian pun ini ya, ada ini gambar teknik. Oh, iya. Saya baru tahu ya. Karena mirip FTMD ya kalau gitu ya. Pantesan. Iya. Ininya apa namanya? Oh, jam berapa ininya ujiannya? Jam 1 siang. Oh, jam 1. Ini kan kuliahnya kita sampai jam 12 ya. Ya udah kita ini dulu deh. Nanti saya kalau gitu setelah istirahat nanti saya kasih penjelasan tentang gelombang EM-nya secara ini aja ya, secara singkat saja dulu, baru nanti hari Rabu kita bisa lanjutkan. Oke, kita istirahat dulu ya. Sampai nanti kita masuk lagi pukul 11:05 ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita udah mempelajari bagaimana rangkaian arus listrik arus listrik bolak-balik yang pada prinsipnya menggunakan prinsip kemagnetan dan kelistrikan pada dirinya. Sekarang kita akan ke gelombang elektromagnetiknya itu sendiri ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang ini. Persamaan Maxwell dan persamaan diferensial gelombang EM, persamaan fungsi gelombang, ya, kemudian energi gelombang EM, faktor pointing dan juga polarisasi. Nah, kenapa mempelajari gelombang EM? Karena kita itu di kehidupan sehari-hari melihat ya benda-benda yang ada di sekitar kita itu menggunakan ini ya perantaraan gelombang cahaya, ya, menggunakan refleksi atau pemantulan dari gelombang cahaya dari sumber, misalnya matahari atau lampu, dipantulkan ke meja, ke dinding, ke komputer, ke ke kursi, ke meja gitu ya, terus masuk ke mata kita. Nah, sehingga mempelajari gelombang EM penting karena gelombang cahaya adalah gelombang EM. Teknologi terkini itu menggunakan wireless teknologi yang juga merupakan gelombang EM, dan aplikasi-aplikasi yang lain ya yang berbasis high tech, termasuk penyimpanan storage, karena kemarin kita juga udah belajar tentang bagaimana induksi EM digunakan untuk ini ya, untuk menyimpan informasi dalam bentuk momen dipol gitu ya. Tapi juga kalau kita lihat di disk itu kan biasanya ada pola warna-warni dan lain sebagainya, sehingga bisa juga digunakan warna-warna yang dibentuk oleh itu tuh sebagai ini untuk mengetahui bagaimana struktur yang ada di dalam sebuah sampel dan sebagainya. Atau dalam kata lain, kalau kita lihat di SAP, setelah belajar gelombang EM ini kita akan belajar tentang interferensi dan difraksi. Di
studi tentang pangan maupun energi, kalau Anda mengambil sampel dan dilihat di bawah mikroskop dan lain sebagainya, sekarang kan mikroskopnya itu sudah berbasis elektron ya, banyak sudah bukan lagi menggunakan cahaya, namun ada beberapa yang masih juga menggunakan cahaya. Nah, itu yang akan kita lihat itu adalah difraksinya, ya, hasil difraksi dan juga interferensi dari cahaya ya yang masuk ke dalam yang apa namanya yang mengenai objek, kemudian nanti dia terpantul dan kemudian nanti pantulan dari berbagai permukaan gitu ya, karena misalnya ini kan tangan saya ini Anda lihat ini ada bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini, bagian ini, nanti semuanya itu akan terkumpul. Nah, itu nanti bisa jadi pola interferensi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya proses difraksi, kita mengenal ada yang namanya X-ray diffraction atau XRD, itu digunakan untuk mengetahui bagaimana kandungan dari suatu senyawa atau dari suatu compound, dari suatu bahan gitu ya. Itu bisa kita ketahui dari pola ininya, pola difraksinya dan sebagainya, sehingga bermanfaat nanti untuk mengetahui apakah bahan ini sempurna atau bahan ini bagus atau bahan ini sudah sesuai dengan standar tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu basisnya adalah difraksi. Gelombang EM sendiri itu ada yang tadi bentuknya adalah berupa gelombang cahaya, dan satu lagi adalah tidak berwujud. Jadi dia memang berasal dari osilasi dari medan, ya, osilasi dari medan listrik dan magnetik yang tidak perlu ada sesuatu yang bergerak. Kalau cahaya itu kan dia dari partikel cahaya, sedangkan kalau misalnya wireless technology seperti HP kita dengan menara pemancar, atau radio dengan menara pemancar, atau televisi dengan menara pemancar, itu dari pengaruh medan elektromagnetik yang dihasilkan dari antena. Kita ke sini. Nah, makanya itu penting untuk mempelajarinya, dan juga aplikasi yang lain seperti misalnya microwave ya. Microwave adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya itu dalam orde mikrometer, makanya disebut sebagai microwave. Nah, ini digunakan untuk memanaskan makanan, memasak dan lain sebagainya. Sehingga kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana tungku tradisional ya, menggunakan api, kemudian ada tungku elektrik, ada tungku induksi. Nah, sekarang ada microwave. Jadi oven-oven yang tadinya berbasis induksi EM ya, induksi listrik, sekarang menggunakan resonansi ya. Jadi di sini sama terjadi resonansi antara gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi di dalam microwave ini ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini nanti akan divariasikan frekuensinya. Kemudian roti atau bahan makanan di sini itu nanti punya frekuensi alami sendiri, dan ketika terjadi resonansi antara frekuensi sumber dengan frekuensi alami dari sini, maka dia akan menaikkan temperatur ya. Kalau terjadi resonansi antara frekuensi dari cahaya dengan frekuensi alami dari roti ini, maka nanti dia akan menaikkan temperatur dari temperatur ruang menjadi temperatur yang diinginkan, misalnya 50 derajat Celcius, 100 derajat Celcius atau gimana. Nah, kalau misalnya kita tujuannya ingin mencairkan es, maka esnya ini harus dinaikkan temperaturnya menjadi 0 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius. Nah, itu juga ada prosesnya dan lain sebagainya. Intinya adalah resonansi terjadi pada objek makanan, kemudian nanti menaikkan temperatur seperti itu. Dan juga teknologi yang berkaitan dengan komunikasi ya. Mungkin nanti alat-alat di lab makanan dan juga di lab energi tidak lagi menggunakan transfer kabel ya, transfer data menggunakan kabel, tapi sudah menggunakan wireless minimal seperti itu. Atau kalau misalnya Anda pakai
nanti setelah lulus dari ITB ini misalnya Anda berkecimpung di bidang teknik yang lain yang dimana Anda harus menggunakan teknologi GPS. Nah, itu teknologi GPS itu menggunakan aplikasi gelombang radio ya. Jadi frekuensinya jadi apa namanya mirip-mirip dengan yang ini ya, mirip-mirip dengan microwave, tapi tentu saja radio dia punya range yang berbeda. Kemudian ya ini kalau untuk bidang estetik mungkin Anda bisa juga ke sini kalau suka modding dan lain sebagainya, itu untuk memodifikasi apa ya, visual dari mobil, visual dari motor, visual dari komputer ya, supaya punya apa nilai artistik pencahayaan yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa seperti itu. Atau ini termometer gun ya. Itu juga menggunakan prinsip gelombang inframerah ya. Kalau ini lihat dari judulnya, kalau ini gelombang radio ya, dalam range gelombang radio yang orde panjang gelombangnya itu adalah mikrometer. Begitu pula dengan yang ini, tapi ini tentu saja dia punya jangkauan yang lebih luas daripada yang ini, karena ingat microwave itu dia punya selang frekuensi yang berbeda antara yang diaplikasikan dengan microwave untuk dan juga yang untuk komunikasi antar wilayah itu panjang gelombangnya berbeda, tapi masih dalam range gelombang radio. Sedangkan kalau untuk estetika visual itu menggunakan cahaya tampak, jadi jadi warna-warna merah, kuning, hijau sampai ungu, hitam, putih dan lain sebagainya itu masih dalam frekuensi cahaya tampak. Sedangkan di bawah cahaya tampak yaitu inframerah ini digunakan untuk misalnya pengukuran temperatur dan lain sebagainya dari radiasi gelombang inframerah. Oke, jadi nanti kalau berbasis kepada ini ya, berbasis kepada gelombang EM ini, kita akan belajar terlebih dahulu persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu seperti ini. Ini saya pakai ini aja dulu ya. Blank presentation. Ini saya pakai blank saja. Ininya draw-nya ini saya pakai hitam sama biru deh. Pertama-tama saya pakai biru dulu deh. Oke, persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell. Ya, persamaan Maxwell itu pada dasarnya dia itu melakukan kompilasi, bukan komplikasi ya, sorry. Kompilasi atau penyatuan gitu ya, kompilasi persamaan kelistrikan dan kemagnetan yang ada hingga tahun 1840-an. Ya. Jadi yang dilakukan sama Maxwell itu mengumpulkan semua persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui dari kuliah-kuliah yang lalu, gitu ya. Jadi yang disampaikan sama Coulomb, yang disampaikan sama Ampere, yang disampaikan sama Lorentz, yang disampaikan sama siapa lagi, Gauss dan sebagainya, dia kumpulkan sehingga persamaan Maxwell itu kalau lihat di Wikipedia ininya ya, kontennya itu kayak gini. Persamaan Maxwell ini adalah sebuah set of equation yang bentuknya itu adalah seperti ini. Ya, bentuknya ini adalah seperti ini. Ini persamaan satu. Jadi ini persamaan Maxwell ini merupakan satu set persamaan-persamaan dari kelistrikan dan kemagnetan yang dikumpulkan dari hingga tahun 1840. Adalah seperti ini. Ini ya, ini jangan lupa ini vektor ya. Ini adalah sama dengan minus. Nah, yang keempat itu adalah rotasi dari B itu adalah sama dengan minus J. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang asli. Kalau Anda lihat ini mungkin
Anda nggak ngerti apa-apa, tapi bisa nggak ngerti apa ini persamaan apa Pak, gitu ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk diferensial, ya. Ini adalah merupakan bentuk diferensial dari hukum-hukum fisika yang sudah kita kenal. Ya, di mana yang ini adalah dari persamaan Coulomb atau Gauss untuk kelistrikan. Yang ini adalah persamaan Gauss untuk kemagnetan. Yang ini adalah persamaan Faraday lens. Yang ini adalah persamaan ampere. Ya. Jadi B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Yang ini E sama dengan K Ki per R kuadrat. Yang ini B artinya dia tidak punya komponen yang komponen yang ke segala arah tapi linear, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perilaku B itu kan dia melingkar, ya. Nah, itu dijelaskan sama ini. Nah, kemudian ini menyatakan induksi, ya, antara E ke B gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan medan magnet, maka akan dihasilkan GGL kan dari persamaan itu. Nah, inilah yang Maxwell kumpulkan dari ini, ya, dari studinya, bahwa ternyata jadi Maxwell ini adalah teoritis, adalah seorang teoretikus, ya, tidak melakukan eksperimen. Jadi dia mengumpulkan persamaan persamaan fisika yang ada, kemudian dia lihat bagaimana bagaimana interaksi keduanya, tapi dia juga melihat dari ini kan, dari penelitian-penelitian selanjutnya dari sisi eksperimen, ya. Dari sisi eksperimen dia juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada, kemudian dia melakukan ini, kemudian dia melakukan revisi, ya, melakukan revisi yang tadinya persamaannya itu menjadi seperti ini, dia kemudian melakukan revisi sedemikian rupa sehingga persamaan Maxwell yang kita kenal sekarang itu adalah hasil dari revisinya Maxwell itu sendiri, dari set-set persamaan yang sudah kita kenal dari kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, yang dilakukan sama Maxwell adalah seperti berikut. Oke, judulnya adalah revisi yang dilakukan Maxwell. Revisi yang dilakukan Maxwell adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mempertahankan persamaan Coulomb atau Gauss sama dengan ini. Kemudian nomor 2, mempertahankan persamaan Gauss untuk yang ini, ya. Kemudian mempertahankan persamaan Faraday lens untuk yang ini. Oh ya, yang sebelumnya ada tanda minusnya nggak? Oh ya, ada ya. Nah, tapi modifikasi yang penting yang dilakukan oleh Maxwell itu adalah yang di 4, dari persamaan ampere. Adalah sama dengan selain bahwa arus listrik mengalir pada kawat menghasilkan medan magnet juga bisa dihasilkan dari perubahan medan listrik terhadap waktu. Ya. Jadi inilah modifikasinya, bahwa untuk menghasilkan medan magnet saya tidak perlu sumbernya itu dari arus yang mengalir pada kabel. Kalau di sebelumnya kan ingat, di arus listrik bolak-balik, untuk bisa menghasilkan atau mengumpulkan energi pada induktor, saya kan harus menghasilkan medan magnet di dalam penampang dari induktor tersebut, ya. Jadi harus ada arus yang mengalir. Nah,
Maxwell bilang tidak, bahwa B ini pun bisa dihasilkan oleh E yang berubah-ubah, medan yang berubah-ubah. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa sebetulnya ya, ini adalah modifikasi utamanya. Modifikasi utama oleh Maxwell yang menjelaskan tentang bahwa yang namanya kelistrikan dan kemagnetan itu benar-benar saling terkait. Benar-benar saling terkait. Benar-benar saling terkait. Jadi bukan satu arah. Karena sebelumnya mungkin diinikan bahwa apa itu namanya untuk menghasilkan medan magnet itu harus ada arus listrik, tapi bukan berupa medan, gitu ya. Jadi bukan berupa medan. Kalau medan itu seakan-akan kan kita ini lagi ngajar atau lagi menikmati kuliah di ruangan, ada gelombang dari luar kan. Nah, kalau sebelumnya itu dianggap ya harus ada kabel, gitu ya, harus ada kabel, harus ada kawat yang dialiri sama arus, baru di situ muncul kemagnetan. Nah, sekarang tidak seperti itu. Nah, ini yang revisi yang dilakukan oleh Maxwell menghasilkan seperti ini, di mana persamaan yang satu, ya, persamaan Coulomb yang ini sudah kita pelajari waktu mempelajari elektrostatik. Ya. Nah, ini saya kecilkan dulu aja. Ya, di mana Coulomb dan Gauss ini sudah kita pelajari waktu belajar berkaitan dengan elektrostatik. Statik, dan jelas ini elektrostatik karena di dalam persamaan satu tidak ada hal-hal yang bergantung kepada waktu. Jadi segitiga terbalik ini kan kita sudah belajar, yaitu adalah turunan berarah. Turunan berarah artinya dia kebergantungan terhadap jarak. Jadi di sini adalah menyatakan bahwa medan E itu dia tidak punya fungsi waktu, ya. Ini sudah kita pelajari dari persamaan Coulomb dan Gauss. Kemudian untuk ini, ya, untuk persamaan 2 dan 3 ini kalau yang persamaan 2 memang tidak dijelaskan secara spesifik, tapi ini sudah kita pelajari juga di magnetostatik waktu kita waktu kita belajar tentang bahwasanya fenomena kemagnetan harus dalam bentuk dipol magnet atau kutub utara selatan. Jadi nggak bisa hanya kutub utara saja atau kutub selatan saja. Ya, ini menyatakan keberadaan dari dipol magnet. Dipol magnet artinya sebuah magnet harus punya kutub utara dan selatan. Tidak bisa hanya kutub utara saja, tidak bisa punya kutub selatan saja. Beda dengan yang E. Kalau E jelas elektron punya medan listrik. Proton yang muatannya positif punya medan listrik. Tapi kalau dipol listrik yang terdiri dari satu muatan positif dan negatif juga kan ada. Nah, kalau di magnet nggak bisa, muatan tunggal itu tidak dikenal. Makanya divergensi dari B ini pada dasarnya atau turunan berarah dari B ini menyatakan sebetulnya bahwa pada fenomena kemagnetan tidak ada sebuah benda yang punya satu single kutub. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan untuk Faraday lens jelas ini berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Sedangkan persamaan ampere yang ini berkaitan dengan sebetulnya adalah magnetostatik. Ya. Magnetostatik. Yang menyatakan bahwa sebuah kawat yang dialiri oleh arus pasti akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya dan medannya itu konstan. Ya, konstan, ya bukan konstan. Maksudnya dia itu adalah tidak bergantung kepada waktu, tidak akan berubah terhadap waktu. Ya, jadi sebelum persamaan ini ada, ya, jadi sebelum ada modifikasi dari Maxwell ini dinyatakan bahwa E, B yaitu persamaan adalah sebuah medan, sebuah entitas fisika yang cenderung konstan dan lain sebagainya. Tapi karena ada Faraday dan sebagainya, bahwa B juga bisa berubah-ubah dan lain sebagainya, sekarang kita bisa lihat bahwa E dan B, ya, bahwa medan E dan B ini merupakan
suatu variabel atau sebuah entitas fisika yang tidak hanya bergantung kepada posisi, ya, tapi juga bergantung kepada waktu. Jadi satu konsekuensi dari persamaan Maxwell adalah kelistrikan dan kemagnetan itu benar-benar terkait. Dua, E dan B, medan E dan B, medan E dan B merupakan variabel yang dinamik atau dinamis. Dalam kurung dia bergantung pada ruang. Ruang ini adalah X, Y, Z, ya, dan waktu. Dalam kurung T. Ya, seperti itu. Jadi medan B dan E itu tidak lagi statik, tapi dia bisa berubah-ubah terhadap waktu. Nah, di SAP dari persamaan Maxwell kita bisa dapatkan persamaan diferensial gelombang EM. Ini dari sini. Singkatnya, ya, dari persamaan Maxwell dilakukan analisis vektor. Yaitu kita lakukan operasi rotasi atau curl terhadap persamaan persamaan ampere dan juga persamaan ini. Kita lakukan operasi rotasi untuk persamaan ini. Ya, persamaan Faraday lens sama persamaan ampere. Sehingga nanti kita dapatkan dia ini adalah sama dengan rotasi dari mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 turunan E terhadap waktu, ya, ini sama dengan rotasi dari min B, ya, waktu, seperti ini, ya. Nah, setelah kita melakukan analisis vektor pada kedua buah persamaan ini, hasil akhirnya lah, saya langsung ke hasil akhirnya, ya. Hasil akhirnya kita akan dapatkan, ya, kalau ini kita selesaikan analisis vektor ini, nanti akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Satu per mu 0 epsilon 0 turunan E terhadap waktu 2 kali, ini sama dengan 0, dan ini namanya Laplacian ya, jadi turunan 2 kali, ya, turunan 2 kali dari E dan B. Nah, ini nanti akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. Sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang. Persamaan gelombang EM. Ya, secara matematik, kalau saya punya persamaan seperti ini, ya, kalau secara matematik, kalau saya, ya, ini catatan pinggir aja. Kalau di matematik, kalau saya punya persamaan yang bentuknya itu seperti ini, 1 per C turunan 2 kali terhadap Y terhadap waktu 2 kali sama dengan 0, ini adalah persamaan gelombang. Nah, Y ini kalau di matematik dia hanya variabel ini apa namanya bilangan real, ya. Bilangan real saja. Ya, artinya kalau secara matematik, kalau saya punya persamaan yang punya seperti ini, maka ini disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, solusinya, ya,
solusinya dari solusinya dari Y ini adalah sama dengan Y0 dikalikan sebuah fungsi harmonik, yaitu bisa fungsi sinus atau kosinus, sinus yang punya yang punya bilangan gelombang dikalikan dengan X dikurangi omega T, gitu ya. Nah, solusinya nanti akan bentuknya seperti ini. Sehingga kalau ini adalah solusinya, ya, solusinya ini adalah sebuah fungsi yang bisa diterapkan di sini dan hasil pengurangan ruas yang ini dengan yang ini akan sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai fungsi gelombang. Si gelombang. Ya, jadi kalau saya punya suatu bentuk persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan gelombang homogen. Ya, ini ada tambahannya dalam kurung homogen. Ya, karena sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 maka disebut sebagai persamaan gelombang heterogen. Kalau dia sama dengan 0 maka disebut sebagai persamaan gelombang homogen. Solusi dari persamaan homogen ini, fungsi gelombang persamaan gelombang homogen ini adalah fungsi gelombang yang menyatakan Y sebagai fungsi xt adalah sama dengan ruang waktu adalah sama dengan Y0 maksimum, ya, nilai Y maksimum dikalikan fungsi harmonik. Bisa sinus atau kosinus. Sinus Kx, ya, ini Kx X dikurangi omega T. Nah, ini mungkin dulu sudah pernah waktu belajar tentang gelombang tali, yang ini pernah mungkin dulu muncul, ya, tapi untuk situasinya adalah gelombang tali. Nah, tapi di sini yang kita hadapi adalah setelah kita lakukan analisis vektor terhadap persamaan Faraday lens dan juga persamaan ampere, justru nanti akan kita dapatkan persamaan gelombang M, di mana medan listrik dan B tidak hanya dia itu saling menempel satu sama lain, dia juga ternyata berperilaku seperti gelombang. Ya, berperilaku seperti gelombang, bisa menjalar ke segala arah. Sehingga dengan demikian nanti di yang terakhir, ya, solusi dari persamaan gelombang solusi dari sehingga solusi dari persamaan gelombang M adalah bentuknya adalah E sebagai fungsi jarak, gitu ya, T adalah sama dengan E maksimum dalam vektor dikalikan fungsi harmonik. Ini K perkalian titik dengan ini, ya, karena bilangan gelombang itu sebetulnya dia adalah besaran vektor dikurangi omega T. Begitu pula dengan B. B ini adalah medan magnetik sebagai fungsi ruang dan waktu sama dengan B0 atau B maksimum dikalikan dengan sinus K R, ini, ya, minus omega T. Nah, yang menarik adalah, ya, kalau saya misalnya ini seperti ini, ya, mungkin dulu pernah kita dapatkan, ya, ini adalah fungsi gelombang M, fungsi gelombang M yang dia itu harus berpasangan E sama B, ya. Jadi tidak bisa hanya E saja, tidak bisa hanya B saja. Jadi secara fenomenanya E dan B itu saling terkait. Tapi memang dalam beberapa buku E dan B tidak secara komplit diperlihatkan karena ini untuk kemudahan saja. Jadi hanya E-nya saja, tapi sebetulnya dia itu nempel, B-nya itu nempel, ya, nempel terhadap E. Nah, dari sini, ya, fungsi gelombang ini, kalau misalnya saya punya ini persamaan gelombang seperti ini, maka saya bisa hitung dong berapa panjang gelombang, berapa frekuensi, kan? Berapa frekuensi? Frekuensi di sini adalah sama dengan omega dibagi 2 pi seperti ini, ya. Sedangkan kalau panjang gelombang itu adalah sama dengan
adalah sama dengan 2pi per K. Di mana K ini adalah sama dengan besar dari vektor K. Seperti ini. Ya. Jadi ingat bahwa dari sini kan omega itu kan sama dengan 2πf. Sedangkan bilangan gelombang adalah sama dengan 2pi per lambda kan. Makanya nanti dapat seperti ini. Nah, yang menarik adalah kalau saya bagi frekuensi sudut dari gelombang ini, ya dari gelombang EM ini dengan panjang gelombangnya, ini nanti akan saya dapatkan C. C ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang konstan. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, dimana ini adalah kekhasan dari gelombang EM, bahwa kecepatan rambatnya, ya, ini adalah kecepatan rambat cahaya atau kecepatan rambat dari gelombang EM pada vakum adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik kuadrat. C ini kalau Anda ingat-ingat, ya, adalah suka ditulis sebagai E sama dengan mc kuadrat dari persamaan Einstein. Persamaan Einstein. Ya, kalau Anda ingat-ingat, C ini adalah kecepatan cahaya yang berkaitan dengan berkaitan dengan jumlah energi dari suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan cahaya, punya massa tertentu, energinya itu adalah sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan kan. Nah, ini adalah C yang sama. Gitu loh. Adalah C yang sama. C-nya ini adalah kecepatan rambat cahaya. Ya, kecepatan rambat cahaya, sehingga dengan demikian kadang-kadang ini bisa saya tulis, ya. Ini bisa saya kadang-kadang ini juga bisa ditulis dari modifikasi terhadap C ini. Ya. Nah, bedanya dengan persamaan gelombang waktu mempelajari gelombang mekanik, nilai C di gelombang EM itu tunggal. Ya. Nilainya itu tunggal. Beda dengan misalnya gelombang bunyi di udara itu kan sekitar 1.500-an. Di padatan itu sekitar 3.000 meter per detik, 4.000 meter per detik, bergantung pada jenis bahan. Kalau misalnya di air kan beda lagi ya, kecepatan gelombang mekanik itu ke 1.500, tapi kalau di udara itu kan sekitar 900-an ya. Sekitar 900-an atau 400-an bergantung kepada temperatur. Nah, kalau di gelombang EM, selama dia itu medium perambatannya itu vakum, ya, tidak ada medium, maka dia 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, inilah yang menjadi kekhasan dari gelombang EM, ya, bahwa Maxwell itu melakukan kompilasi dari persamaan-persamaan fisika kelistrikan yang ada, kemudian dimodifikasi, dari modifikasi dia lakukan analisis vektor, baru kemudian kita dapatkan persamaan gelombang EM. Inilah persamaan gelombang EM yang nanti bentuknya yaitu persamaan sinusoidal itu dalam ranah ruang dan waktu. Dan solusi dari persamaan gelombang EM ini, jadi penyelesaian dari E-nya supaya persamaan ini terpenuhi adalah bentuknya harus seperti ini, fungsi gelombang seperti ini. Nah, ini tentu saja penjelasan simplistik dari slide kuliah yang diberikan di sini. Sebetulnya ini juga cukup panjang lebar. Nah, sehingga mungkin nanti kalau misalnya waktunya tepat, nantilah hari Rabu kita nanti akan mulai dari sini. Saya nggak akan ke penurunan lagi, tapi setidaknya Anda tahu bahwa gelombang elektromagnetik yang di dalamnya juga termasuk cahaya, itu dia punya frekuensi kerja yang sangat luas. Ya, penerapannya mulai dari spektrum radio, spektrum cahaya tampak, spektrum gelombang terionisasi, dan lain sebagainya. Tapi penjelasan tentang ininya panjang lebar sampai ke tahapan fungsi gelombangnya ini sudah diberikan di sini, dan apa itu C dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan sebelum hari Rabu ini nanti direview. Untuk sementara ini dulu aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, saya boleh nanya? Ya, Boleh. saya mau nanya, boleh? Boleh.
Eh, berarti gelombang elektromagnetik ini tergolong gelombang monokromatik ya Pak? Terus yang pertama. Terus yang kedua, berarti cara yang paling efektif untuk kita bisa gelombang EM berarti harus hafalin rumus vektor Poynting, intensitas sama tekanan radiasi ya Pak? Oh sebentar, saya jawab dulu yang pertama ya. Gelombang Iya, Pak. EM yang alamiah itu tidak monokromatik, dia polikromatik. Jadi misalnya gelombang cahaya yang dari lampu itu frekuensinya nggak single, ya frekuensinya nggak single. Jadi kalau misalnya kita nyarain bohlam yang warna putih gitu ya misalnya, itu kan putih itu dihasilkan dari berbagai macam warna, Mijuku Hibiniu. Iya, Nah artinya iya. satu jenis merah itu satu frekuensi. Jenis merah yang kedua frekuensi kedua, jenis merah yang ketiga frekuensi ketiga. Belum lagi yang oranye, yang kuning sampai dia ke warna ungu. Artinya gelombang EM pada prinsipnya itu sebetulnya tidak monokromatik tapi polikromatik. Namun dalam penerapannya, misalnya untuk teknologi laser kosmetik dan lain sebagainya, gelombang EM yang diradiasikan itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia menjadi monokrom. Jadi misalnya untuk teknologi sel surya, cahaya yang datang pada solar panel itu cahaya dari sinar matahari itu polikrom, tapi yang diterima yang nanti bisa menghasilkan listrik pada sel surya itu adalah frekuensi tertentu. Jadi dia hanya menerima satu frekuensi yang tunggal saja. Artinya ketika dia diterapkan maka dia bisa diupayakan, bisa dimodif menjadi monokrom. Seperti laser, ya. Sinar laser untuk kedokteran, sinar laser untuk industri, dan ini saya monolog aja ya. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya di sini di slide yang ini, ya. Di slide yang ini. Jadi kalau untuk diaplikasikan ke satu alat tertentu, dia bisa menjadi monokrom. Tapi alamiahnya, baik itu dari lampu, baik itu dari sinar matahari, gelombang EM itu polikrom. Ya. Tapi untuk aplikasi tertentu bisa diterapkan menjadi monokrom, sehingga alat yang kita punya itu bisa berfungsi dengan baik. Karena misalnya dia hanya bisa menerima sinyal EM yang monokrom saja, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa? Mohon maaf. Ini Pak, karena tadi saya mikirnya monokromatik, berarti cara yang paling efektif ya kita harus nentuin vektor poinitas sama tekanan radiasinya gitu Pak. Vektor apa? Vektor poinitas. Oh, wah, udah sampai ke vektor pointing ya. Itu nanti hari Rabu bolehlah kita. Vektor pointing itu adalah arahnya ya. Arahnya, betul. Jadi kalau misalnya kita mau memodifikasi gelombang EM menjadi laser misalnya, ya. Jadi gelombang EM-nya itu kan tadinya itu kan polikrom, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi monokrom. Ya, betul. Bahwa dengan demikian supaya alat yang akan kita gunakan yang dia menerima sinyal laser itu harus dia dalam kondisi yang monokrom, punya fase yang sama, ya, punya fase yang sama untuk ini. Karena nanti kalau untuk teknologi laser, jangan dikira dia itu hanya satu berkas saja. Itu tuh kumpulan dari berkas yang disatukan sebetulnya. Dan sehingga antara gelombang satu dengan gelombang dua, walaupun ini, ya, walaupun berbeda, tapi fasenya sama, frekuensinya sama. Nah, itulah yang disebut sebagai kondisi monokrom, ya. Sebagai kondisi yang monokromatik itu seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan fase yang signifikan antara satu gelombang dengan gelombang yang lain. Jadi sinar laser yang Anda lihat di itu ya, misalnya dengan laser presentasi itu ya, itu tuh sebetulnya kumpulan dari berbagai wiggle-wiggle ini, kumpulan dari sinus ini, fungsi sinus ini dikumpulkan jadi satu, tapi tidak terjadi perbedaan fase yang signifikan. Frekuensinya mirip-mirip, ya, frekuensinya atau relatif sama lah gitu ya, sehingga dia disebut sebagai kondisi yang monokrom. Artinya kita pada dasarnya bergantung kepada kebutuhan. Kalau misalnya kita butuhnya itu adalah sinyal yang monokrom, maka cahaya EM yang ada harus diupayakan supaya dia menjadi monokrom dulu, entah menggunakan filter, menggunakan polarisator, alat-alat yang lain. Nah,
Jadi kayak gitu. Ya, arahnya ya kalau vector pointingnya kan berarti kan arahnya harus diarahkan tepat gitu ya. Kemudian sifat dari cahayanya itu sendiri juga hanya satu frekuensi atau satu ini saja, satu fase saja disebut sebagai monokrom. Kayak gitu. Oke, Ya, Pak. Makasih, mudah-mudahan Pak. menjawab. Ya. Eh, Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan yang lainnya, ini karena udah mau pukul 12 ya, kan Anda juga mau ada ujian. Saya cukupkan saja materinya sampai sini. Hari Rabu kalau ada pertanyaan, ada ini tentang gelombang M, nah ditanyakan sampai mendetail karena nanti kita pembahasannya itu sampai ke polarisator ya, sampai ke polarisasi. Oke, terima kasih. Saya stop dulu recordingnya.